Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali, yang mana di pertemuan yang kemarin, di minggu yang kemarin kita sempat terhenti dikarenakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan yang kedua. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah memberikan kita semangat dalam belajar serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kakak sindir di pertemuan pertama seputar khalifah yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu Khalifah Utsman ibnu Affan, yang mana yang pertama kali khalifah setelah wafatnya Rasulullah yang menjadi pemimpin dari kaum muslimin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Khattab, kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, kemudian yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan di pagi hari ini kita akan fokus dikhususkan untuk khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, kemarin sempat kakak sindir juga seputar gelar yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu Hijratain, karena beliau yang hijrah, ya, salah satu orang yang hijrah bersama Rasulullah. Yang pertama yaitu ketika hijrah ke Ethiopia atau ke Raja Najasyi. Kemudian yang kedua yaitu ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, atau Yastrib. Kemudian yang kedua yaitu gelar Dzunurain, yaitu karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian menikahlah Utsman bin Affan dengan anak Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan fokus ke pembahasan seputar silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah pada tahun 574 Masehi. Kemudian ayahnya bernama Affan bin Abdul Ash bin Abu Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Kemudian untuk ibunya bernama Urwa binti Al-Baidak. Garis keturunan Utsman Khalifah, ya, Utsman bin Affan, yaitu bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tingkatan Abdul Manaf. Ya, kita perhatikan teman-teman. Di sini ada Nabi Muhammad SAW yang mana ayahnya bernama Abdullah, kemudian kakek Rasulullah bernama Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib namanya Hashim, dan kemudian kakeknya Abdul Muthalib yaitu Abdul Manaf. Dan untuk posisi di Khalifah Utsman bin Affan, ya, Utsman memiliki ayah yang bernama Affan, kemudian kakeknya yang bernama Abdul Ash, ya, kemudian lanjut sampai bertemu di Khalifah di garis keturunan Abdul Manaf antara Rasulullah dengan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Sekarang adapun untuk kepribadian Khalifah Utsman bin Affan, beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya. Bukan hanya kekaya rayaannya bukan hanya untuk dirinya, namun beliau dikenal sangat dermawan. Beliau sering membantu terutama kaum muslimin. Kemudian beliau membantu dengan murah hati, ya, karena beliau senang dalam membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesusahan. Ya, beliau juga dikenal dengan sifat kelembutannya, sifat kesabarannya, ketekunannya, dan yang terpenting ini yang menjadi ciri khas dari Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pemalu beliau. Beliau adalah seorang yang pemalu, bahkan Rasulullah sendiri malu, ya, di hadapan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, bahkan beliau mengatakan bahwa malaikat-malaikat juga malu yang ada di langit itu terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Ya, beliau adalah saudagar yang kaya. Ya, namun kekayaannya beliau memiliki sifat kedermawanan, ya, berbudi luhur yang baik, jujur, teguh hati, dan berperasaan yang halus. Ya, dan beliau memiliki kedudukan yang terhormat
di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu. Ya, ini ada sedikit bisa teman-teman baca juga. Ya, di sini akan sifat kepemaluan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman bin Affan. Perasaan malunya bertambah ketika dilihat orang. Hal itu menyebabkan orang yang bertemu dan berhadapan dengan beliau juga merasa malu dan segan kepadanya. Bahkan Rasulullah pun berkata pada Aisyah, tidaklah saya malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi dipahami dari hadis ini bahwasanya malaikat pun malu di hadapan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, bahkan sehingga Rasulullah pun juga malu di hadapan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Ya, beliau tidak menjadikannya, kekayaan beliau tidak menjadikan beliau pelit atau kikir atau bahkan sombong. Ya, bahkan beliau malah mengorbankan segala harta bendanya untuk kemajuan, untuk kebangkitan dari agama Islam. Ya, bahkan beliau sering menyerahkan sebagian besar hartanya, keuangannya demi kepentingan dakwah Islam ini. Ya, baik membantu orang-orang yang kekurangan, kemudian membebaskan para hamba sahaya yang mendapatkan siksaan dari tuan-tuan mereka. Ya, teman-teman bisa diperhatikan kepribadian Utsman bin Affan yang lebih menonjol adalah kedermawanannya. Yang pertama kedermawanannya, kemudian yang kedua yaitu rasa malunya yang beliau miliki. Ya, salah satu contohnya sikap kedermawanan beliau yaitu ketika perang Tabuk, yang mana ini saat di Bizantium ketika terjadi peperangan, yaitu beliau menyerahkan bahkan menanggung sepertiga biaya perang. Itu sangat besar. Ya, dengan menyumbangkan 950 unta, kemudian 100 kuda dan uang 1000 dinar. Seperti itu. Jadi inilah sikap kedermawanan beliau yang beliau tampakkan, yang beliau tunjukkan atas kecintaannya terhadap agama Islam. Seperti itu. Adapun peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, yaitu perlu digarisbawahi teman-teman. Ya, Utsman bin Affan sebelumnya kurang mengenal Nabi Muhammad, kurang mengenal Islam. Namun Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan sahabat dekatnya, sahabatnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau selaku Khalifah yang pertama. Ya, beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar yang mengenalkan kepadanya tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau masuk Islam, beliau bersikap dermawan, kemudian merelakan segala harta bendanya untuk kemajuan agama Islam. Ya, salah satunya tadi yang perang Tabuk. Ya, beliau menyerahkan 950 ekor unta, 100 kuda dan uang tunai. Ini yang pertama. Ya, ini. Kemudian yang kedua yaitu beliau juga sempat menanggung ketika kaum muslimin dalam masa pencekik atau terancam bahaya kelaparan. Ya, Utsman bin Affan datang dengan membawa 1000 karung gandum yang semuanya dibagikan oleh kaum muslimin. Ini bukti kedermawanan beliau. Yang kedua, ya, dapat dibaca teman-teman. Kemudian yang ketiga, di kesempatan lain beliau juga ketika kaum muslimin membutuhkan air, yang mana air tersebut dimiliki oleh orang Yahudi, bahkan beliau membelinya dengan cuma-cuma, yang mana tujuannya untuk kaum muslimin semuanya. Ya, teman-teman bisa dibaca ini dengan harga berapa? Dengan harga 200.000 dirham. Ini jumlah yang sangat fantastis, jumlah yang sangat besar. Oleh karenanya memang layak sekali ya Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan orang yang memiliki kedermawanan yang hebat. Seperti itu. Ini yang contoh yang ketiga. Teman-teman bisa baca selebihnya. Ya. Kemudian untuk Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Ya. Yang kakak sebelum sudah jelaskan, khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, ya, kemudian Khalifah Utsman, kemudian Khalifah Ali. Adapun penunjukan beliau sebagai menjadi khalifah yaitu khalifah yang kedua ketika Khalifah Umar bin Khattab sebelum wafatnya beliau membuat sebuah tim, yang mana tim tersebut terdiri dari 6 orang.
yang di dalamnya termasuk Khalifah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun pemimpin dari keenam orang tersebut atau kelompok yang ditunjuk, yang dibuat atau dibentuk oleh Khalifah Umar sebelum wafatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf selaku pemimpin. Ya, mereka bermusyawarah keenam orang tersebut untuk membentuk atau untuk menunjuk siapa pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau wafat. Ya, akhirnya ya, hasil musyawarah antara keenam tersebut sebenarnya ada dua orang yang ditunjuk, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka mendapatkan suara yang seimbang, yang sama, ya, sama-sama 3. Namun karena Khalifah Utsman bin Affan lebih tua, ya, di sini bisa dilihat karena lebih tua, akhirnya pemimpin dari kelompok tersebut yaitu Abdurrahman bin Auf menetapkan atau menyatakan bahwa Khalifah Utsman menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab atau khalifah yang ketiga. Sehingga ketetapan ini disetujui oleh semua tim atas pertimbangan yang matang. Ya, karena Khalifah Utsman bin Affan juga sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang kaya dan dermawan. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan dibaiat atau diangkat menjadi khalifah pada usia dibaiat sebagai khalifah pada tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan 644 Masehi, yaitu pada usia 70 tahun. Oke. Teman-teman bisa diperhatikan di sini beliau memiliki sikap yang dikenal yaitu kedermawanannya, kemudian kelembutannya, kesabarannya, kemudian memiliki sikap yang malu. Ya, tentu sikap pemalu itu boleh. Ya, namun nanti perlu kakak garis bawahi, pemalu yang dimaksud di sini yaitu malu ketika kita berbuat maksiat, malu ketika kita melakukan hal yang jelek baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, seperti itu. Jika malu dalam melakukan hal-hal yang baik, contoh menjelaskan sebuah materi di depan kelas, ya, dengan alasan malu dan lain sebagainya, tentu malu di sini merupakan hal yang salah, ya. Namun yang dimaksud malu di sini yang seharusnya, yang sejatinya, yang sepatutnya, yaitu malu ketika kita melakukan maksiat kepada Allah maupun malu ketika kita menjelekkan atau melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak kira cukup materi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang luas, kemudian memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, marilah kita tutup dengan baca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.